Orang Daek pergi ke Kuantan, hendak menuai sejalau padi. Nak dengar bincang perempuan, jomlah simak talk show Puan di Bumi. Assalamualaikum encik, tuan dan puan dimanapun berada. Jomlah simak bincang-bincang membahas isu perempuan di Riau, baik masalahnya dan juga prestasi. Bersama sahabat Puan dalam rancangan program Puan di Bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Green, kembali lagi di edisi spesial Puan di Bumi. Dan kali ini yang akan membawakan podcast ini adalah saya Kairunisa atau bisa dipanggil Nisa. Dan seperti biasa kita akan ngobrol santai ya, karena biasanya kita di jam 4 sore nih. Nah, kalau di jam-jam ini kan jam-jam yang tidak bisa yang berat-berat gitu ya. Harus lebih santai gitu pembawaannya, makanya kita akan ngobrol santai. Tapi topiknya tetap menarik ya, karena topik pada hari ini itu kita akan membahas seputar pendidikan. Nah, dunia pendidikan ini kan luas ya, banyak sekali gitu yang bisa kita bicarakan. Tapi untuk lebih enaknya lagi, kita langsung menghadirkan salah satu narasumber yang memang terjun langsung di dunia pendidikan dan menjadi penggerak dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Biasanya nih narasumber ini pasti tidak asing lagi ya di Sobat Green semua, karena biasanya kalau misalnya nggak Nisa, biasanya narasumber ini gitu ya menjadi hostnya gitu. Tapi kita ingin melihat sisi lain dari narasumber yang satu ini. Ya, siapa lagi kalau bukan Kak Olivia. Halo, selamat sore Kak Olive. Selamat sore Nisa. Iya, gimana nih Kak? Aduh, agak deg-degan ya. Ini nih kayak ini dipantau gitu sama host Sobat Green juga. Nah, ini Kak Olivia ini, atau biasa namanya Kak Livia Oktaviani Jupri ya Kak Olive. Tapi biasanya dipanggil Kak Olivia. Jadi Kak Olivia ini adalah salah seorang founder sekaligus director Edu for All, dan juga menjadi host di Green Radio Line. Nah, jadi biasanya teman-teman Sobat Green ini ngelihat Kak Olivia menjadi seorang host. Pada hari ini Kak Olivia menjadi narasumbernya. Oke Kak Olivia, sebelum kita ngebahas lebih jauh tentang dunia pendidikan, mungkin diperkenalkan lagi deh Kak sama Sobat Green semua. Oke, terima kasih banyak Nisa, Green Radiolan, dan sahabat Puan ya untuk kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Livia Oktaviani Jufri. Hari ini namanya lengkap, biasanya sahabat Green cuma tahu saya sebagai Livia Collins ya, host di Green. Tapi sekarang saya mewakili Edu for All, Education for All Movement, yaitu gerakan pendidikan untuk semua yang memang sedang saya bangun bersama teman-teman volunteer lainnya. Basisnya memang di Pekanbaru, di Riau, yang mana kita ingin menyamaratakan pendidikan untuk semua anak-anak lokal ya, terutama mereka yang datang dari latar belakang kurang beruntung. Jadi memang program kita itu free, memberikan akses ini, kita kayak kasih peningkatan soft skill seperti halnya public speaking, dan critical thinking dan lain-lain, serta juga memang memberikan informasi tentang gimana sih untuk bisa berpendidikan tinggi melalui informasi-informasi beasiswa dan how to achieve the big dreams, yang mana orang-orang atau anak-anak yang dari latar belakang kurang beruntung seringnya merasa mimpi itu terlalu besar untuk mereka. So we want to be the platform yang bisa berkata bahwa kamu bisa bermimpi setinggi itu, dan ini nih caranya untuk mencapai mimpi-mimpi itu. Kurang lebih gitu sih kali ya. Oke Kak Olive, jadi sudah sedikit digambarkan nih sama Kak. Ini manggilnya Kak Livia atau Olive aja? Kak Livia, Olive nggak apa-apa gitu. Livia, silakan. Olivia ya, karena nama panggungnya udah Olivia ya Kak. Oke, jadi udah berapa lama nih Kak Olive, Edu for All ini berlangsung, terhitung sampai sekarang gitu? Mm-mm. Kalau sekarang itu udah hampir mau 2 tahun ya, mungkin 1 tahun setengah. Jadi memang kita itu berdirinya pertama di 2023 November, karena itu memang em,
the first time kita juga dapat pendanaan saat itu, dan mimpi ini kemudian terrealisasi karena sebelumnya itu apa ya, mimpi saya pribadi untuk punya organisasi yang bisa membantu anak-anak lokal untuk bermimpi lebih tinggi untuk pendidikan tinggi gitu ya. Kemudian kita dapat pendanaan alhamdulillah di tahun 2023 dari Australia, namanya Edified. Mereka itu kayak lembaga spesialis di pendidikan di Australia, jadi memberikan grant atau pendanaan. Dan alhamdulillahnya kemudian di 2024 kita berhasil melakukan program yang kita susun saat itu, yaitu adalah beasiswa berupa short course selama 3 bulan untuk anak-anak SMA, SMK, dan sekolah menengah atas sederajat di Pekanbaru Riau gitu. Oke, berarti sudah hampir jalan 2 tahun ya Kak ya. Ini gerakan ini ada gitu. Tapi Kak, sebelum kita ngebahas lebih jauh lagi ya, apa sih gitu? Tadi kan sudah disampaikan juga sih sama Kak Livia bahwa yang melatar belakangi Edu for All ini ada itu karena alasan pribadi juga ya Kak, gitu, keinginan pribadi. Mungkin ada sesuatu yang membuat ini menjadi kuat gitu sampai bertahan 2 tahun ini gitu Kak. Boleh diceritain nggak Kak? Mungkin ada sesuatu yang menyentuh hati Kak Olivia atau ada pengalaman-pengalaman yang membuat Kak Olivia kuat untuk memberikan hal yang sama di bidang pendidikan dengan teman-teman yang lain. Ya, terima kasih. Nah, sebenarnya agak panjang ya jadinya. Ini sebenarnya datang dari concern saya pribadi. Saya memang juga datang dari keluarga yang kurang beruntung saat itu. Jadi untuk pendidikan lebih tinggi sampai ke S2 itu nggak ada pemikiran bisa sampai ke sana. Untuk S1 aja memang saya kuliah sambil kerja gitu ya, karena latar belakang perekonomian di kala itu. Sampai kemudian dapat beasiswa di 2021 dari LPDP. Dan saya berkesempatan untuk lanjut S2 ke luar negeri saat itu di Inggris. Sebenarnya dari ngebuat esai LPDP sendiri, saya tuh akhirnya mempertanyakan impact seperti apa yang mau saya buat. Selama ini kan saya sudah bekerja di bidang NGO ya, yang lebih concern ke anak dan perempuan, serta juga dengan Green Radio lain, yang kita ngomongin tentang isu-isu lingkungan gitu. Saya melihat bahwa isu pendidikan yang sebenarnya signifikan gitu ya, di Riau sendiri, tapi concern dan lembaga serupa yang memperjuangkan pendidikan lebih setara ini untuk anak-anak di lokal itu belum terlalu banyak gitu. Jadi tidak terlalu seksi ya menurut saya isu ini. Karena itu sebenarnya kemudian saya bermimpi saya pengen buat impact di pendidikan, dan saya percaya bahwa di saat kita di usia produktif kemudian mendapatkan apa ya, kayak ini nih yang bisa kamu lakukan untuk hidup ke depan nanti. Jadi anak-anak lokal itu akan tahu, oh kalau aku mau jadi orang sebesar ini, step-stepnya seperti ini gitu. So dari concern pribadi kemudian bergerak ke impact seperti apa yang mau dilakukan sih. Mungkin itu jawabannya kali ya Nisa ya. Oke, berarti memang ini ya Kak. Jadi dari pengalaman pribadi melihat pendidikan itu nyata penting gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang membuat orang-orang itu tidak bisa mungkin sampai ke sana. Berarti Kak Olivia memberikan akses gitu ya. Bagaimana mungkin dari segi informasi, terutama informasi ya. Karena yang Nisa lihat tuh Kak di beberapa program-program yang diberikan oleh Edu for All itu, terutama itu adalah program beasiswa gitu. Maksudnya gimana nih Kak? Mungkin boleh diceritakan apa aja sih yang dilakukan oleh Edu for All gitu untuk teman-teman yang lain yang memang pengen mendapatkan akses pendidikan yang sama gitu dengan yang lainnya. Ya, benar kata Nisa tadi, memang informasi tentang pendidikan lebih tinggi dan bagaimana bisa mencapai itu kalau kita punya banyak keterbatasan apalagi ya, itu nggak terlalu banyak saya temukan di lokal. Dan Edu for All sendiri kita memberikan beasiswa dalam bentuk short course atau mentoring gratis gitu. Jadi mungkin tapi memang itu adalah visi paling besar kita sampai akhirnya kita bisa menjadi lembaga yang memberikan beasiswa gitu ya. Beasiswa kayak bantuan sekolah, bantuan kuliah gitu. Cuman itu visi masa 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 panjang gitu. Dari sekarang kita memberikan beasiswa yang kecil-kecilan yang mana mereka nggak harus bayar apapun karena memang kebanyakan mentoring itu berbayar. Dan balik lagi ya, kalau berbayar berarti orang-orang yang punya akses terhadap ekonomi itu yang bisa mengakses. Kita ingin menjadi satu lembaga yang bisa memberikan itu secara gratis kepada anak-anak yang terkhususnya membutuhkan itu. Untuk saat ini, goal kita adalah itu, tapi mungkin
nanti akan ada program-program yang berkembang. Jadi memang mentorship itu penting menurut saya. Kayak misalnya nih ada orang yang kerja di Pertamina Hulu Rokan, salah satu narasumber kita saat itu ya. Gimana sih sampai akhirnya bisa dapat kerja di sana gitu, menjadi profesional di bidang energi itu how to? Kan orang nggak tahu ya. Ya gitu Ya. ya. Nah, kemudian misalnya jadi dosen, gimana untuk bisa sampai jadi dosen? Gimana untuk bisa sampai kemudian jadi expert di bisnis dan desain gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian ingin kita sampaikan di Edu for All, yang mana para profesional yang menjadi narasumbernya, yang menjadi mentor segala macam gitu. Oke, berarti bukan hanya berfokus pada bagaimana mendapatkan beasiswa saja, tapi lebih ke juga bagaimana bisa menjadi orang yang siap di dunia kerja atau mau meniti karir seperti itu ya. Jadi ya betul kata Kak Livia, untuk mendapatkan informasi itu tidak gratis ya pada umumnya gitu ya. Pasti ada berbayar gitu. Tapi Edu for All memberikan itu secara gratis gitu. Tapi gimana nih Kak? Mungkin dari ini kan ada berbagai macam kegiatan ya. Pertama adalah memberikan informasi tentang seputar beasiswa, kemudian memberikan informasi seputar bagaimana caranya untuk mendapatkan karir yang baik biasanya gitu kan. Mungkin di beasiswa dulu deh kita mau ngomongin gitu. Biasanya adik-adik ini diberikan apa gitu Kak? Apakah untuk mendapatkan beasiswa atau bagaimana gitu informasinya? Ya, jadi sebenarnya kita tuh ada terbagi menjadi tiga ya. Programnya itu fokus kita adalah di skill produktif. Skill produktif itu seperti public speaking, critical thinking, analytical thinking, teamwork seperti itu. Kemudian ada bagaimana untuk mendapatkan beasiswa. Jadi ada mentor beasiswa dan terakhir itu ada mentor karir. Jadi itu yang ingin kita berikan overview-nya. Kalau untuk beasiswa sendiri, kita memberikan apa ya informasi bahwa ada banyak beasiswa nih. Contohnya karena kemarin sasaran kita anak SMA yang mana saya melihat kenapa kemudian kita Edu for All mengambil anak SMA adalah karena mereka yang datang dari keluarga kurang beruntung mungkin kebanyakan menjadi sandwich generation ya untuk S1 aja mungkin engap-engapan gitu untuk bisa S1. Maka karena banyak gimana bisa jadi expert kan kita S2, S3 gitu. Harus S1 dulu gitu. Jadi diupayakan dari sana. That's why kita menargetkan anak-anak SMA untuk bisa kuliah S1 dulu at least. Nah, jadi kita ngasih tahu beasiswa S1 itu apa aja. Ada KIP kuliah gitu. Ada Pertamina Foundation dan ada berbagai macam beasiswa lainnya yang bisa nanti mereka coba setelah SMA ini gitu. Kemudian kita menyampaikan bagaimana cara mendaftar dan mungkin website-website apa aja yang penting. Karena memang rata-rata beasiswa tuh rata-rata online apply-nya. Tapi kan informasi tentang ada beasiswa nih, gini nih cara apply-nya itu kan nggak terlalu banyak ya diberitahukan kepada siswa. Saya juga pernah jadi anak SMA dan itu nggak ada sama sekali saat itu. Jadi sebisanya anak-anak nyari informasi aja dan tujuan kita adalah untuk mereka tahu ini ada beasiswa dan how to apply. Oke, this is the website kayak kayak gitu. Jadi jelas ya Kak ya, kegiatannya berjenjang gitu, mulai dari yang mungkin hal-hal mendasar, bagaimana beberapa skill yang harus dimiliki mungkin ya, kayak critical thinking dan soft skill lainnya, itu mungkin diberikan juga oleh Edu for All, kemudian baru bagaimana mendapatkan beasiswa untuk at least S1 atau mungkin yang mau S2 dan lain-lain, kemudian baru bagaimana meniti karir yang baik gitu. Jadi kelihatan sangat ini ya, sangat prepare banget gitu di for All, walaupun baru 2 tahun, tapi udah ini ya Kak, maksudnya tuh ya 2 tahun nggak sebentar sih, pasti udah lama. Cuma emang se ini ya, seniat itu Kak Olivia membentuk Edu for All ini untuk teman-teman agar bisa setara. Nah, kata Kak Olive tadi kan orang-orang yang mengikuti itu atau yang menjadi sasarannya adalah orang-orang yang tidak beruntung atau kurang beruntung. Itu menjadi sasaran utamanya. Mungkin ada juga sih yang teman-teman yang beruntung tapi dia pengen gitu, ada juga. Cuma ada sasaran utamanya adalah orang-orang yang kurang beruntung, harus nih mendapatkan pendidikan. Bagaimana pendekatan ke Olivia untuk meraih orang-orang tersebut gitu, dan memastikan orang-orang tersebut bahwa mereka itu bisa loh untuk setara dalam dunia pendidikan. Nah itu kan pendekatannya agak berbeda ya Kak, karena secara mentalitinya aja
ada mungkin insecure dan lain-lain, tidak percaya pada dirinya sendiri gitu. Benar. Itu salah satu concern di awal. Juga memang kita apa ya, mengemphasize gitu, menggarisbawahi bahwa kita ingin membuat kelas yang inklusif, yang mana juga kemudian terlihat di saat kita sosialisasi ke beberapa sekolah. Jadi memang di 2024 lalu saya dan kawan-kawan itu sosialisasi ke 6 sekolahan SMA SMK gitu, tentang gini loh caranya untuk bisa kuliah sampai ke luar negeri, sampai ke S2 gitu. Beasiswa itu banyak, ngasih tahu itu. Dan program Edu for All sekalian. Kita akan buka short course ini, beasiswa ini, kamu bisa mendaftar. Nah, jadi memang 6 sekolah itu berbeda sekali, apalagi SMK ya, jurusannya varied sekali. Dan saya emphasize bahwa beasiswa ini kita berikan terkhusus kepada anak-anak yang kurang beruntung dalam hal finansial gitu ya. Jadi memang from underprivileged family, saya emphasize itu saat sosialisasi. Dan kemudian cara kita memilahnya adalah dengan seleksi. Memang saya itu ingin mengajarkan ke anak-anak lokal, khususnya Pekanbaru, bahwa kalau untuk nanti dapetin S1, apa ya, beasiswa S1, S2, S3, ada proses nih, yaitu proses seleksi, seperti halnya administrasi, yaitu esai dan juga interview. Jadi dari beasiswa kecil-kecilan seperti dari Edu for All, mereka sudah tahu kurang lebih gimana sih dapetin beasiswa yang lebih besar. Jadi memang kita di awal, tahap awal banget, itu ada apa ya, dari administrasi, seleksi administrasi dan juga interview. Dan di apa namanya, esainya mereka memberitahu bahwa keinginannya untuk berpendidikan tinggi itu seperti apa dan latar belakang mereka seperti apa. Jadi kita tahu nih, mereka tuh punya niat yang besar atau tidak. Karena saya percaya ibaratnya kita memberikan tangan ya, uluran tangan dari Edu for All gitu. Tapi apakah anak-anak lokal ini mau menjemput tangan itu dan juga berjuang? Itu yang ingin kita dapatkan, anak-anak yang mau berjuang dan bekerja keras itu sih. Kurang lebih seperti itu, Nisa. Oke, berarti memang udah ini ya kayak udah disiapkan juga dengan apa namanya seleksinya dan lain-lain di situ terlihat. Berarti untuk mengikuti Edu for All ini berarti melalui tahap seleksi gitu ya Kak. Ya. Sejauh ini sudah berapa dalam 2 tahun ya berjalan ke 2 tahun ini sudah berapa ini Kak orang gitu yang lulus seleksi untuk Edu for All? Ya, jadi kalau untuk short course sendiri, yang mana intensif selama 3 bulan, itu kita awalnya ada 19 anak, tapi kemudian ada yang berguguran ya, pastinya. Hmm. Jadi perjalanan 3 bulan, jadi 17 anak sampai dengan akhir. 17 siswa, yang mana kita melakukan program dan kegiatan itu dengan partner kita. Alhamdulillah kemarin dapat support dari Telkomsel yang di Sudirman, begitu. Jadi kita melaksanakan kelas 3 bulan di sana. Dan kalau secara garis besar sosialisasi kita ke 6 sekolah itu, kita memberi impact kurang lebih ke 3.000 anak, karena memang sosialisasinya besar-besaran. Jadi di Hmm. tengah-tengah sekolah itu saya kayak ngomong tentang beasiswa, tentang mereka, tentang pendidikan tinggi, segala macam gitu. Oke, berarti udah lumayan juga nih ya Kak ya, yang sudah mengikuti, setidaknya mungkin yang sudah tahu dengan Edu for All ini udah banyak gitu ya Kak, udah banyak. Dan semoga lah kita itu bisa ini ya, bisa sadar semuanya nih. Mungkin sebagian orang mungkin udah sadar sih tentang pendidikan itu penting gitu, cuma mungkin akses informasi itu yang kurang, makanya Edu for All hadir untuk memberikan informasi-informasi itu. Oke, Kak Livia. Sebelum kita ngebahas lebih jauh tentang Edu for All ya, mungkin nanti kita bakal balik lagi ke topik itu. Ini kan tadi Kak Olivia ada ngebahas sedikit atau nge-spill sedikit tentang Kak Olivia itu punya pengalaman sekolah di luar negeri, yaitu di Inggris ya Kak. Nah, itu aku juga penasaran sih Kak, bagaimana sih pengalaman Kak Olivia menempuh pendidikan di sana. Nah, kemudian Kak Olivia mengimplementasikan apa yang sudah Kak Olivia dapat di Inggris sana di Indonesia. Nah, itu kan mungkin bukan mungkin sih, pasti ada perbedaan gitu ya. Perbedaan pendekatan, cara cara memberikan apa ya? Ya pendekatan dan budayanya, habitnya itu berbeda gitu. Mungkin kita mau tahu dulu deh Kak, gimana sih pendidikan di luar negeri sana gitu. Baru nanti kita ke Indonesia. Oke. Em, ya, aku sendiri di sana kurang lebih 1,5 tahun kemarin masterku di University of York, Inggris. Aku mengambil jurusan sastra Inggris saat itu, English Literary Studies, sejalan dengan S1-ku.
Di sana itu menurut aku lebih menekankan tentang critical thinking ya. Oleh karena itu juga Edu for All nge-raise isu tentang critical thinking. Karena memang di saat perkuliahan kita tuh lebih banyaknya diskusi dan reading list. Jadi memang kita dari awal kuliah sampai akhir udah tahu reading list itu sebanyak apa. Jadi minggu ini kita akan ngebahas ini dan kita disuruh untuk ngebaca dulu. Ngebaca dulu jadi ibaratnya ke kelas kita tuh udah apa ya, gelas kita sudah berisi setengah gitu. Jadi Oke. nggak bawa nol ke kelas. Itu yang berbeda. Dan itu juga yang sebenarnya mau ditanamkan Edu for All di program kita adalah kita udah ngasih tahu nih, besok kita akan bahas apa. Jadi mereka udah dapat overview, kita akan ngapain. Dan kemudian di kelas itu kita selalu open question dan kalau bisa berdiskusi. Ini nih seperti ini. Kira-kira menurut kamu kenapa ya begitu? Gitu. Karena itu akan melatih critical thinking anak-anak. Em, dan itu juga menurut saya salah satu concern sebagai mahasiswa internasional saat itu yang saya lihat memang problem mahasiswa Indonesia memang kebanyakan di critical thinking. Jadi untuk di sana itu mereka belajar literasi ya di luar negeri dan Western apa ya education itu mereka belajar literasi dari SD. Jadi belajar sebuah cerita, kemudian apa nih menurut kamu cerita itu seperti apa? Jadi membuat critical thinking itu sedari kecil. Jadi tapi kita yang tumbuh di pendidikan Indonesia, critical thinking itu menurut saya masih sangat minim waktu pendidikan saya dulu ya. Dan di saat di sana S2 kemudian disuruh nih thinking out of to think out of the box gitu. Kayak kita tuh masih tumpul. Jadi nggak critical enough gitu ya. Dan misalnya saya di saat ada diskusi bersama teman dan ada dosen, kayak orang-orang British itu kayak kok bisa ya mereka mikirnya gitu itu beneran bener-bener out of the box gitu. Oh, kita bisa mikir seliar itu ya ternyata. Nah, hal-hal ini sebenarnya yang menurut saya sangat amat kurang di Indonesia. Dan sekarang juga saya mengajar di kampus, di sekolah dan juga private gitu. Itu yang pengen saya tekankan di murid-murid saya dan juga di menti-menti Edu for All ya, bahwa you have to know the reason why of everything. Jadi be curious as you can gitu. Gitu sih. Jadi memang ini ya Kak, lagi-lagi critical thinking itu menjadi persoalan utama yang belum bisa kita capai. Mungkin balik lagi kayaknya Kak, di kemampuan literasi barangkali ya. Seperti yang kita ketahui, kemampuan literasi Indonesia itu sangat kurang gitu ya, dibanding dengan di luar gitu. Sehingga untuk memulai diskusi atau memulai percakapan itunya jadinya terbatas gitu karena informasi itu belum ada nih di kita belum bawa bekal gitu ya untuk memulai diskusi di kelas atau dimanapun. Jadi itu sudah kakak terapkan di Edu for All ya. Ya. Nah, sudah kakak terapkan di Edu for All. Mungkin ada ada rencana lain nggak kak? Ada rencana lanjutan gitu untuk membentuk sistem pendidikan yang seperti yang kakak ceritakan tadi gitu. Mungkin bukan hanya di kelas Edu for All, mungkin di barangkali di tempat-tempat lain. Iya. Sebenarnya di awal itu kita saat menyusun kurikulum atau silabus dari Edu for All ya di short course itu kita memasukkan FGD kayak forum group discussion. Jadi misalnya minggu ini kita membahas tentang public speaking, tapi minggu depan itu adalah group discussion saja, tidak ada pemateri. Jadi lebih ke siswa yang banyak ngomong. Kita pengen membuat itu yang mana serupa dengan apa yang saya dapatkan waktu kuliah dulu di Inggris gitu ya. Tapi memang karena animo masyarakat dan orang-orang lokal itu ternyata banyak ya, banyak yang pengen Oke. ilmunya nih ternyata gitu dan platform ini ada. Jadi itu tidak banyak terlakukan karena memang tiba-tiba ada apa namanya ada speaker yang ingin nyampein tentang AI, that's very good gitu ya kan. Siapa lagi yang mau ngasih itu? Jadi itu masih tidak dengan maksimal kita lakukan. Jadi mungkin upcoming next program-program kita ingin buat banyak forum group discussion untuk anak-anak yang masih muda ini ya untuk berpikir out of the box gitu, menjadi liar dengan pikirannya. Dan seperti yang tadi Nisa sampaikan, literasi kita rendah. Saya ada berpikir bahwa gimana nanti kita bikin ya bedah buku atau nggak harus bedah buku exactly, tapi lebih ke oke, 1 bulan punya tugas baca 1 buku dan di saat setelah selesai itu menyampaikan apa sih yang didapatkan dari buku ini. Ini nih pengalaman yang menarik, cuman satu saja Ya. dari satu novel gitu kan. Dan Ya. orang lain juga baca buku yang berbeda. Dari situ
ada banyak point of view, terus hal-hal baru yang bisa didapatkan dari proses itu. Menurut saya itu cukup menarik untuk nanti kita terapkan di program-program kita selanjutnya. Jadi sedikit demi sedikit ngelatih apa ya, literasi kita tuh juga lebih baik lagi gitu untuk anak muda. Oke, berarti respon masyarakat udah ini ya, udah sangat baik ya Kak ya untuk hadirnya Edu for All. Tapi balik lagi sih Kak, kita kan ngebahas tentang dunia pendidikan. Mm-mm. Nah, saya percaya gitu ya, kalau di dunia pendidikan kan instrumennya banyak ya. Ada pendidik, ada siswanya, kemudian ada kelasnya atau gimana gitu. Tapi yang paling penting, dan ada kurikulum. Nah, sebaik-baik apapun kurikulum, tapi kalau kualitas dan ketulusan dari pendidik tidak tidak nyantol gitu kan, itu kan pasti diragukan juga untuk kesuksesan pendidikannya atau transfer informasinya. Gimana nih Kak Livia untuk memastikan mentor-mentor yang ada di Edu for All untuk berkualitas lah gitu, maksudnya Kak, kayak seperti yang Kak Livia ajarkan tadi kan harus bagaimana bisa membangun critical thinking siswa gitu, membentuk kelas yang sangat sangat informatif lah gitu, saling mentransfer informasi dan lain-lain. Gimana sih caranya gitu Kak? Ya, saya percaya menempatkan seseorang berdasarkan merit itu penting ya. Jadi di awal juga untuk menjadi volunteer dan mentor di Edu for All kita ada seleksinya juga. Jadi ada Oke, isi Google Form dan ada tahap interview. Kurang lebih saya menanyakan pendidikan kamu apa, expertise kamu apa, strong point kamu apa. Nah, berangkat dari situ kemudian saya menyusun mentor-mentor ini seperti apa dan posisi-posisi mereka di Edu for All. Nah, jadi di saat mereka menjadi pemateri ataupun mentor, mereka itu memberikan hal yang mereka expert gitu, hal yang mereka percaya diri akan kemampuannya. Dan saya rasa di saat setiap orang menyampaikan hal yang mereka passionate about ya, itu tuh akan excited dan orang lain akan melihat itu sebagai sebuah peluang gitu loh. Oh so, iya ya, ada ilmu tentang desain gitu. Jadi ada volunteer kita itu memang S2 saat itu di Italia dan dia fokusnya adalah desain dan bisnis gitu. Jadi kakak itu ngomongin tentang desain itu seperti apa, membangun bisnis itu seperti apa. ya. Dan dia orang yang melakukan di lapangan, praktisi dan juga ilmunya itu apa ya sesuai gitu loh. Jadi untuk tidak menyampaikan ilmu pengetahuan yang sebenarnya kita cuma tahu apa ya setipis-tipis doang. Ya. Nggak seperti itu. Menurut saya, di saat kamu menyampaikan hal yang kamu sudah pelajari bertahun-tahun dan kamu expertise or kamu experience itu, misalnya kamu pengusaha atau gimana gitu ya, itu adalah penempatan orang di tempat yang tepat untuk menjadi seorang pengajar kayak gitu. Seperti itu sih. Iya, saya setuju juga sih Kak dengan kalau seseorang udah happy gitu dengan apa yang sudah dia ketahui, pasti dalam penyampaiannya sesulit apapun saat siswa menerima gitu kan, pasti dia tetap ini ya, tetap eh, terus gitu berusaha bagaimana informasi ini tersampaikan dengan baik dengan berbagai cara gitu ya. Jadi memang mentor-mentor sudah dipilih juga ya Kak ya. Jadi bukan hanya siswa-siswanya saja yang diseleksi, tapi mentor-mentornya juga nggak kaleng-kaleng gitu ya. Iya, benar. Oke, tapi ada hambatannya nggak sih Kak sejak 2 tahun berjalan ya, hampir 2 tahun berjalan. Gimana nih Kak keluh kesahnya menjadi seorang founder dari Edu for All? Boleh diceritain? Ya pasti banyak ya. Sekarang mungkin kita udah ngelihat banyak kesuksesan juga, tapi di balik banyak kesuksesan ada nangis-nangisnya, berdarah-darahnya, kayak kebingungannya juga. Jadi saat itu memang saya kembali 2024 setelah studi di Inggris gitu ya, baru melakukan semua dari rangkaian Edu for All ini. Pas baru datang-datang kan harus ke dinas-dinas dulu gitu ya. Ternyata tidak segampang itu untuk terkoneksi dengan pihak-pihak pemerintah dan juga sekolah pastinya. Jadi harus pelan-pelan dan cukup lama waktunya untuk audiensi dan juga untuk sosialisasi gitu. Dan sampai akhirnya mencari tempat untuk kita belajar. Kita itu pengen tempatnya itu yang kondusif untuk anak-anak. Tapi di mana? Saya cari-cari partner. Jadi saya belajar untuk maximize my own connections gitu, my own network saat itu. Dan alhamdulillah ada banyak orang baik ternyata yang punya concern yang sama dan yang pengen ngebantu anak-anak in terms of pendidikan ini. Itu juga salah satu hal yang saya shock ya. Oh, ternyata ada banyak yang seneng ya sama adanya Edu for All. Jadi
Kemudian kita bisa terlaksana juga karena kerja volunteer. Jadi volunteer kita tuh kurang lebih 25 ke atas gitu dari orang yang ada apa ya, volunteer volunteer yang ada di Pekanbaru dan juga yang ada di Indonesia, lebih apa ya, teman-teman saya yang ada di Jakarta, di Bandung, dan yang masih ada di Inggris juga saya jadiin penasehat segala macam. Dan memang kenapa program ini bisa jadi holistik dan kita ngebahasnya tuh jauh lebih dalam dan ngelihat lebih luas ya, karena memang orangnya banyak, expertnya banyak di situ. Kita bisa diskusi, ini bagusnya gimana. Dan saya juga mau emphasize itu yang penting. Murid kita ada 17, tapi volunteer kita ada lebih dari 20. Kenapa? Ya, Karena di saat satu orang ngisi itu, oke, mereka isi yang ada di expertnya mereka gitu. Em, itu sih yang paling penting menurut saya, tenaga pengajar itu harus banyak dan harus expert juga. Em, kadang ngelihat apa ya, pendidikan di Indonesia, muridnya sebanyak apa, pendidiknya cuman seberapa. Jadi kita mulai melaksanakan tugas-tugas yang sebenarnya nggak eh, passionnya kita lagi ya, gitu. Karena ditambah kekurangan. lagi Ya. Heeh. ditambah lagi administratifnya ya kayak biasanya. Itu kurangnya gitu ya. Itu sih Kak. Oke, berarti memang apa ya namanya? Memang bukan hanya mempersiapkan kuantitasnya aja, tapi juga bagaimana kualitas pendidikan yang diberikan itu sangat baik gitu ya, Kak. Jadi memang kalau dipikir-pikir apa ya? Gerakan ini itu mulia gitu ya, ya pasti mulia gitu ya, mulia banget gitu. Apalagi pendidikan. Pendidikan itu kan hal mendasar yang harus dimiliki oleh setiap orang gitu ya Kak. Tanpa terkecuali gitu. Tapi sayangnya masih banyak nih anak-anak di luar sana yang tidak mendapatkan hak itu gitu kan. Tapi dengan hadirnya Edu for All, semoga untuk tahun-tahun ke depannya nggak 17 lagi tapi lebih menjadi bertambah banyak gitu ya, apa namanya, siswa yang mendapatkan hak pendidikan yang setara dengan yang lain-lain. Nah, jadi kalau tadi kan kita udah ngebahas tentang bagaimana pengalaman di luar negeri yang diadopsi ke Edu for All gitu ya, pengalaman pendidikannya, kemudian bagaimana guru-gurunya yang disiapkan oleh Edu for All juga ternyata juga tidak kaleng-kaleng gitu ya, yang dipastikan adalah orang-orang yang memang expert di bidangnya gitu. Terus kita ngebahas lagi ke visi misinya gitu. Visi misi Edu for All ini, kalau Nisa lihat di profilnya itu adalah memberikan pendidikan yang inklusif yang tidak memandang gender. Tadi kan ada ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain-lain. Tapi di sini ada gender gitu. Ya, seperti Kak Olivia katakan tadi, bahwa Kak Olivia juga banyak terlibat di NGO yang bergerak di bidang anak dan perempuan gitu. Kok bisa nih di pendidikan juga Kak Livia cantumkan gitu. Ternyata gender itu ada masalah juga nih di bidang pendidikan. Boleh diceritakan Kak Livia? Boleh sih. Nah, itu penting juga menurut saya. Bahwa memang kadang perempuan tuh banyak pemikiran bahwa bisa nggak ya saya kuliah tinggi. Kadang juga takut ya kuliah tinggi. Saya sendiri ada banyak tuh kata-kata yang Iya, kan di saya, jangan kuliah tinggi-tinggi lah, ngapain gitu iya, kan, nanti nggak ada yang mau gitu. Itu iya. banyak sekali. Karena memang saya berasal dari latar belakang sosial menengah ke bawah ya. Jadi pemikiran seperti itu masih banyak mengungkung kita. Nah, tapi kemudian pas saya di luar negeri dan lebih banyak ketemu orang-orang yang mungkin menengah ke atas in terms of sosial, saya tuh sadar bahwa mereka itu sangat aware dengan pendidikan. Jadi ini isu-isu yang harus kita address bersama untuk melihat pendidikan itu bukan sebagai beban, tapi malah bagaimana kita bisa membuka lebih besar kesempatan gitu. Nah, kenapa perempuan? Saya sendiri memang sering terhambat karena saya perempuan. Saya punya mimpi besar, saya ingin membantu banyak orang, tapi balik lagi diingatkan, kamu tuh perempuan, kalau kuliah jauh-jauh sampai ke negeri jauh banget gitu, kamu tuh perempuan, nanti kalau misalnya ada yang ngapa-ngapain gimana? Ini Hmm. gimana? Nah, hal-hal seperti itu mungkin tidak banyak dirasakan laki-laki ya. Jadi menurut saya berkeadilan gender itu juga penting dalam hal pendidikan, bahwa perempuan kalau pendidikan tinggi itu adalah membantu. Jadi ini ada salah satu riset dari World Bank kalau saya nggak salah. Jadi di saat perempuan berdaya, maka perekonomiannya itu jauh lebih berkembang sebenarnya gitu. Jadi jangan merasa bahwa perempuan berpendidikan tinggi itu malah apa ya, menjadi beban.
udah kuliah tinggi-tinggi sampai S3 terus ke dapur. So, what's the problem? Gitu loh. Ya, Ya, kita kan akan mendidik anak ya. Anak-anak inilah yang kita jadikan orang-orang yang luar biasa nantinya, yang bisa memberikan impact besar gitu. Jadi dari perempuan yang pintar, yang pendidikannya bisa di-achieve dengan tinggi, jadi berkeadilan gender itu penting, kesejahteraan itu bisa jauh lebih besar sebenarnya yang bisa dirasakan. Itu sih kenapa kita emphasize gender juga di sana. ya. Mungkin barangkali ini juga sih Kak, makna pendidikan. Nah, kita hampir terlupa ya, makna pendidikan yang tadi saya sudah bahas juga. Pendidikan itu kan luas ya maknanya gitu. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang implikasi bagaimana setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang setara. Itu udah kita bahas melalui Edu for All tadi. Sekarang kita ngebahas tentang makna pendidikan itu sendiri. Mungkin di Indonesia, pendidikan itu masih dimaknai tentang bagaimana orang bisa mendapatkan pekerjaan atau kehidupan yang layak dari pendidikan. Kalau Kak Livia sendiri, gimana sih Kak? Apakah pemaknaan itu sepenuhnya benar? Atau fungsi pendidikan itu sendiri apa sih gitu? Sehingga tadi yang disampaikan Kak Olivia bahwa perempuan itu kalau dia sudah berpendidikan, dia akan berdampak pada ekonomi sebuah negara. Dan saya tambahkan juga, dia akan berdampak pada peradaban yang lebih maju gitu. Kalau perempuan sudah berpendidikan. Nah, mungkin dari pandangan Kak Olivia gimana tuh Kak, makna pendidikan itu sendiri? Saya setuju sih, setuju banget ya sama apa yang disampaikan Nisa. Di saat kita melihat pendidikan itu gimana ya, menurut saya benar itu sebagai sarana untuk menyejahterakan secara garis besar. Di saat perempuan sejahtera, maka bagian lebih besar dari masyarakat itu jauh bisa lebih sejahtera. Tapi kalau pendidikan sendiri, di saat kita melihat itu hanya sebatas sumber daya manusia, itu mungkin lebih kesama dengan pekerjaan gitu ya. Kita tuh sebagai budak gitu saya ngelihatnya. Tapi kalau melihat pendidikan itu sebagai kualitas diri dan bagaimana menurut saya mencapai tahap tertinggi dari kehidupan. Ya, Jadi itu apa ya? Ada piramida kehidupan sebenarnya. ya, Saya belajar tapi masih kurang-kurang lupa-lupa ingat gitu. Jadi di tahap paling tinggi itu adalah kita berdampak, kita memberikan dampak ke masyarakat lebih besar. Mungkin yang di bawah itu lebih ke basic needs. Jadi kita terpenuhi basic needs-nya, kita kemudian bisa mencapai pendidikan di jauh lebih tinggi sampai di akhir kita memberikan dampak kepada masyarakat. Nah, dampak ini dalam hal apa? Pasti berbagai macam, itu tergantung dari passion kita masing-masing. Kalau saya kemudian mendefinisikan dampak seperti apa yang ingin saya berikan adalah di pendidikan. Dan untuk bisa mencapai apa ya, hal paling penting dalam hidup yaitu berdampak kepada orang lain, menurut saya pendidikan itu penting sekali. Saya merasa dari pendidikan ada banyak koneksi yang kemudian terbentuk, tidak hanya sebatas ilmu ya, pengetahuan saja. benar. Saya bertemu dengan orang-orang yang pinter, berpikir, mereka punya banyak ide gitu, dan mereka ada latar belakang yang jauh berbeda yang membuat saya lebih kaya dalam hal pemikiran gitu. Jadi ini juga kita sampaikan di Edu for All saat itu, pendidikan itu bukan halnya ilmu pengetahuan tapi koneksi. Ya, Itu penting sekali. Jadi karena koneksi juga yang saya dapatkan di Inggris dulu dan kemarin di Jogja juga sempat adalah mimpi-mimpi mereka atau ide-ide mereka kemudian saya serap. Kemudian saya implementasikan di sesuatu yang ingin saya lakukan. Itu penting sekali menurut saya, dan that's the definitions of education, is to open opportunities dan um, apa ya, reach your maximum contribution that you can give to the community. Mungkin itu sih. ya. Berarti pemaknaannya itu lebih luas lagi ya, itu membuka peluang-peluang besar ya untuk kita dan orang banyak terutama. Ya, itu sih mungkin agak rancu ya, agak bias gitu definisi pendidikan di Indonesia gitu kan. Sehingga definisi itu menurut Nisa ya Kak, mungkin kita sama sih. Atau mungkin ada perbedaan juga. Menurut Nisa definisi itu yang membuat batasan dan ketidakadilan bagi perempuan gitu ya, untuk mengencam pendidikan gitu, untuk mengenyam pendidikan itu sendiri. Jadi saya kurang setuju sih kalau kenapa ya itu tadi makanya ada bahasa penghakiman seperti tadi itu, kenapa pendidikan tinggi-tinggi nanti kan ujung-ujungnya gini gitu gini gitu.
Ya itu tadi gitu ya. Karena pendidikan itu didefinisikan sebagai bentuk untuk seseorang bisa bekerja, seseorang bisa mendapatkan pekerjaan yang baik gitu. Sementara kan perempuan kan sudah dibatas nih, ya. Sudah dibatas perempuan itu kasur, sumur, dapur seperti itu kan. Kalau untuk bekerja yang ke sana kemari itu kalau bisa jangan seperti itu. Jadi ya itu tadi sih pendefinisian pendidikan yang rancu menurut saya. Oke Kak Livia, banyak sekali ya yang sudah diberikan ya insight baru yang saya dapat. Terutama sih yang bisa saya dapat itu adalah perjuangan Kak Livia. Saya yakin sih untuk memulai Edu for All dari awal itu pasti berdarah banget ya Kak. Berdarah-darah banget karena tidak mudah gitu untuk membuat jaringan yang sebaik dan seproper ini gitu. Tapi ada nggak sih Kak praktik-praktik baik yang sudah didapatkan gitu? Mungkin kenangan manisnya lah gitu, sehingga membuat Kak Livia tetap bertahan dan tetap berjuang untuk Edu for All. Em, saya tuh merasa sukses menurut saya adalah di saat ada orang yang berkata, karena sosialisasi ini, karena kamu ngasih tahu ini, aku jadi dapetin ini gitu. Jadi Oke. tidak hanya merubah perspektif perspektif mereka, tapi membuat mereka ingin bergerak gitu ya. Ya, jadi make an action. Ada satu keberhasilan yang bikin saya nangis banget saat itu adalah salah satu menti kita juga di Edu for All, karena sosialisasi saya ke sekolahnya, dia juga kemudian mencoba Google sendiri nih beasiswa yang ada untuk anak SMA, dan kemudian dia apply untuk pertama kalinya dan dapat beasiswa itu, pertama kali buat esai, pertama kali interview, dan pertama kali dapat beasiswa. Itu adalah sebuah keberhasilan yang kita dapatkan along the way proses dari Edu for All. Dan sekarang karena programnya sudah selesai ya, saya juga melihat anak-anak itu, menti-menti kita itu jadi lebih aktif dalam hal mungkin di ekskul dan juga di program-program kemasyarakatan, dan mereka jauh lebih ingin share itu gitu loh. Jadi kita tuh belajar tentang bagaimana self apa ya, branding, personal branding itu penting. Jadi mereka juga mulai tuh personal branding di mungkin sosial medianya, atau memberitahu bahwa mereka berdampak. Itu sih yang menurut saya hal-hal yang sangat amat senang kita dapatkan para volunteer di saat, makasih ya Kak udah ngasih tahu informasi ini, aku jadi tahu, aku jadi lebih percaya diri lagi, aku jadi nggak apa-apa untuk melakukan kesalahan. Kalau misalnya boleh di saat ini mungkin kita nanti ngebagiin satu cuplikan nih, kemarin pesan-pesan para menti apa yang didapatkan selama Edu for All. Kalau boleh nih, aku bisa play. Boleh banget Kak, boleh. Oke, aku izin sebentar ya, share screen. Oke. Di sini aku belajar bahwa setiap orang punya kesempatan untuk bermimpi, dan dari Eduforward ini aku juga belajar bahwa aku bisa kok mencapai mimpi-mimpi aku yang selama ini aku impikan. Apa momen paling berkesan selama mengikuti program Eduforward ini? Momen paling berkesan itu belajar bersama, terus melakukan ice breaking, sholat bareng, dan istirahat bareng. Ketika lagi ngumpul bersama, itu saling meneteskan air mata satu sama lain, saling menguatkan. Eduforal ini sangat kekeluargaan banget menurut saya. Jadi saya ngerasa sangat dihargain di sini. Kami selalu bercerita, konsultasi. Momen yang paling berkesan adalah ketika aku dapat bertemu dengan pemateri-pemateri hebat dari berbagai latar belakang berbeda. Juga bisa sharing cerita dengan teman-teman dari sekolah-sekolah berbeda, jadi dapat insight dan pengalaman yang baru. Keluargaannya erat banget ya, kuat banget. Jadi yang paling saya suka itu waktu sesinya udah ending, terus kita foto bersama, kita ngobrol-ngobrol bareng, itu wow banget sih. Pelajaran apa yang kamu dapatkan selama mengikuti program ini? Pelajaran yang berkesan menurut saya itu saya suka public speaking, cerita kehidupan kakak-kakak mentor dan kakak-kakak tamu juga sangat berkesan. Saya belajar tentang bagaimana cara mengatasi stres ketika menghadapi suatu kegagalan. Saya dapat pelajaran tentang info-info beasiswa atau cara mendapatkan beasiswa untuk berkuliah ke luar negeri. Banyak sekali pelajaran yang bisa didapatkan di For All tentunya.
Yang pertama itu adalah public speaking, dan bagaimana cara kita bisa membuka interaksi dengan banyak orang, bagaimana kita bisa membuka jaringan, kemudian kita bisa mempelajari bagaimana cara mendapatkan beasiswa, dan bagaimana kita bisa berpendidikan tinggi di luar negeri. Kita belajar kalau salah itu sebenarnya nggak apa-apa. Jadi kalau salah itu bukan akhir segalanya dan kita bisa memperbaikinya lagi. Aku belajar bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar teori di kelas, tapi juga bagaimana cara kita bisa untuk mempunyai pola pikir yang bagus, bisa menjadi orang yang disiplin, bisa mempunyai kemampuan public speaking. Juga aku belajar bahwa dengan memiliki latar belakang ekonomi yang menengah ke bawah, kita tidak boleh berhenti untuk bermimpi. Di sini aku belajar bahwa setiap orang punya kesempatan untuk bermimpi, dan dari Edufora ini aku juga belajar bahwa aku bisa kok mencapai mimpi-mimpi aku yang selama ini aku impikan. Saya dulu itu berkecil hati karena saya dari keluarga yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Tapi setelah berkumpul dengan orang-orang yang sama dengan saya, punya problem yang sama dengan saya merasa kayak aku nggak sendirian gitu. Jadi saya merasa lebih termotivasi dengan ikut program ini. Segitu dulu Kak. Wah, ini banyak ini juga ya, banyak apa ya namanya, hal-hal baru juga sih yang didapat gitu ya dari Edu for All ternyata. Mungkin dari pengalaman, cerita-cerita yang ternyata dia nggak sendirian gitu. Ya seperti kata Kak Olivia tadi bahwa memang orang-orang yang di-hire gitu atau yang bisa mengikuti program ini adalah diutamakan orang-orang yang memang kurang beruntung gitu ya Kak secara pendidikan gitu. Berarti programnya udah berakhir ya Kak yang untuk tahap ini, Ya, sesi ini. batch 1 kita sudah selesai di tahun 2024. Memang kita merencanakan untuk di 2025 akan ada program baru, tapi memang sekarang lagi di tahap karena kita ingin memberikan akses yang gratis ya untuk anak-anak. Jadi kita tuh mencari proposal pada saat 2023 kan sudah dapat dari Australia. Cuman sekarang juga lagi mencari sumber pendanaan lainnya dan kemitraan lain. Jadi lagi memang lagi memang lagi fokus ke mencari partner dan membesarkan ini lagi. Semoga saja akan ada yang apa ya update-update terbaru, dan kita juga ingin menghimbau sebenarnya kepada masyarakat ataupun pemerintah ya, dan juga company-company yang ada di Riau, kalau misalnya em, apa ya ingin bergerak bersama di bidang pendidikan, kita sangat amat ada dan bersedia untuk menjadi mentor, memberikan mentorship kepada anak dimanapun itu, insya Allah kita upayakan. Dan kalau ada ya kemudian mendengar ini dan juga tergerak, bisa kontak kita. Jadi kita memang ada banyak sosial media, kita ingin memberikan akses ini dan informasi ini jauh lebih luas lagi. Kita ada di Instagram seperti tadi yang disaksikan, kita ada di TikTok, YouTube juga kita punya. Jadi beberapa materi yang ada di luar negeri dan luar kota itu kita upload um, di YouTube kita gitu. Kemudian kita ada juga di LinkedIn. Jadi memang itu bentuk upaya kita untuk menyamaratakan informasi, dan informasi itu jauh lebih merakyat ya kalau udah ada di sosial media gitu. Itu sih ya upaya kita. Jadi kita sangat amat welcome untuk partnership dan juga pendanaan lainnya di masa sekarang seperti itu. Oke. Berarti kalau untuk kan yang batch 1 kan udah selesai itu, berarti kelanjutannya gimana nih Kak? Yang teman-teman yang 17 orang tadi itu Kak? Iya, Ya, 17. jadi memang programnya berjalan kan 3 bulan ya, dan itu sudah selesai di 2024 Desember kemarin. Mereka sudah mendapatkan sertifikat dan Ya. juga apa ya feedback kita. Jadi terakhir itu ada konseling karir dan juga pendidikan. Jadi anak-anak di SMA itu sering kebingungan. Aku tuh passionnya di mana ya? Aku tuh pengen pilih jurusan apa ya? Dan di situ di akhir pertemuan kita, pertemuan ke-12, kita mempertanyakan itu ke mereka dan ngasih input-input. Jadi memang terakhir kan mereka juga ya yang harus menjadi decision making-nya. Ya, Karena benar. tapi sepertinya anak-anak butuh untuk kemudian diberitahukan strong point mereka apa dan job-job apa nih yang kemudian ada dan tersedia dan tepat untuk mereka. Karena kalau misalnya mau apa ya highlight ini sedikit Nisa, salah satu riset yang kita lakukan di awal sebelum Edu for All ada itu di Pekanbaru Riau sendiri ada namanya job mismatch. Jadi kebanyakan kita, for example, company yang ada di Pekanbaru itu misalnya banyaknya minyak gitu, ataupun sawit perkebunan.
berarti yang ekspertis yang paling dibutuhkan itu adalah di sana gitu. Tapi kemudian universitas di Pekanbaru apakah support itu? Tapi kan banyak yang kemudian para pekerja yang di perusahaan-perusahaan itu tuh yang datangnya dari luar Jawa kan. Benar, benar. Dari luar Luar Sumatera Sumatera. gitu. Dari Jawa. Jadi mereka yang tamatan ITB kayak gitu kan. Ya. Itu yang dicari. Jadi harus teliti. Kalau kamu mau sampai akhir hidup di Pekanbaru di Riau, apa job yang tersedia di sana? Expertise apa yang masih kurang? Itu yang diambil kemudian. Itu kita sampaikan juga ke anak-anak untuk melihat situasi. Tidak hanya dengan passion, tapi ini ada nggak nih nanti udah kelar-kelar kuliah nggak ada kerjaan gue gitu Iya. kan. Ya, benar-benar benar. Berarti Edu for All juga melakukan riset sedetail itu ya Kak ya untuk membuka peluang bagi teman-teman gitu ya. Artinya sudah meriset bahwa di Riau itu apa yang lebih kuat, apa yang lebih dibutuhkan dan apa yang masih kurang gitu yang bisa diambil sama teman-teman dari Edu for All atau diperkuat sama teman-teman Edu for All. Dan apa ya, gimana ya tuh ngeresponnya? Kalau untuk batch 2 nih, ini pasti banyak yang mau ikut sih Kak. Karena kan kita udah dipublikasikan ke sosial media kan. Nah, gimana kalau teman-teman ada yang pengen ikut di sesi keduanya di tahun 2025 ini? Ya, kita pasti akan ada batch selanjutnya dan bagaimana nanti mekanismenya itu akan diberitahukan di sosial media kita. Jadi follow sosial media beberapa sosial media tadi ya. Kalau di Instagram dan lain-lain nama kita itu sama Education for All Movement atau dalam kurung Edu for All. Dari sana nanti akan kita share semua informasi itu dan nanti informasinya selanjutnya akan di sana sih, kurang lebih gitu, Nis. Oke, berarti ini ya nanti akan mengikutlah gitu ya untuk informasinya. Oke Kak Livia, kayaknya kita sudah ke sesi akhir ya untuk perbincangan yang sangat inspiratif sekali untuk sore hari ini. Jadi apa ya, kita agak sulit sih untuk merubah paradigma pendidikan di Indonesia gitu ya Kak. Karena di Indonesia sendiri itu sudah tertanam di masa-masa penjajahan dulu gitu ya. Kalau pendidikan itu hanya untuk orang-orang tertentu gitu ya. Nah, jadi Kartini aja dulu mati-matian gitu ya untuk bisa menjadi orang yang mengenyam pendidikan gitu. Dan itu pun dia masih di tahap SD waktu itu. Dan itu menurutnya sudah luar biasa gitu ya, sudah bisa baca dan tulis. Nah, seperti yang kita ketahui, pendidikan itu zaman dulu itu masih dikuasai oleh laki-laki kebanyakan gitu ya, dan juga orang-orang priai lah gitu ya, orang yang memiliki kekayaan dan jabatan yang tinggi. Nah, sekarang Edu for All pengen merubah paradigma itu gitu. Pendidikan untuk semuanya gitu ya, Kak. Mungkin boleh disampaikan gitu, Kak, untuk teman-teman sahabat Green, pesan-pesan yang harus ditanamkan di hati mereka gitu, Kak, untuk pendidikan. Ya. Sebenarnya campaign kita tuh dari nama aja udah terasa ya, pendidikan. Ya. Karena memang pendidikan itu harusnya tidak ada batasan menurut saya. Dan seperti halnya yang tadi Nisa sampaikan ya, mungkin masih banyak perspektif-perspektif yang kurang baik untuk terus ada di masyarakat kita. Dan dari gerakan inilah saya ingin merubah perspektif itu dan saya percaya gerakan ini tuh bisa terus ada itu karena kerja bersama. Oleh karena itu, siapapun kamu, mulai dari pribadi, dirimu ya, individual, sampai dengan kelompok, ayo nih kita bergerak sama-sama untuk pendidikan, especially kita sekarang emphasize adalah di lokal, di Pekanbaru dan Riau. Masih banyak sekali PR-PR kita itu kaya, Riau itu kaya sekali ya, tapi Bener. isu pendidikan itu nggak seksi di Riau gitu. Jadi kita Iya. harus membuat isu pendidikan itu seseksi itu. Jadi anak-anak Riau kalau bisa dengan sumber daya yang sangat amat besar itu bukan menjadi sebuah kutukan ya kekayaan yang kita punya bahwa manusianya jadi malas-malesan dan gampang cari duit orang-orang Riau mah kaya-kaya. Tapi yang kaya Iya. itu segelintir sebenarnya kalau mau dilihat gitu. Iya. Jadi menurut saya marilah bersama orang-orang yang mempunyai kita yang privilege atau kita yang tidak punya privilege untuk bergerak bersama karena tujuan-tujuan mulia seperti ini tidak bisa tergerak hanya karena saya seorang diri atau saya dengan volunteer yang hanya 20 orang lebih gitu. Kita butuh ini bisa disupport banyak orang dan sampai akhirnya Riau, Pekanbaru juga bisa menjadi kota pendidikan seperti Jogja. Wow, itu kan Iya. ekspektasi yang besar sekali ya, tapi Iya.
Karena itu bisa sekali gitu sih. Iya, karena miris banget gitu ya kayak karena orang Riau ini banyak merantau gitu di Padang, kemudian di Jogja, di mana aja gitu. Dan ya itu tadi pasti melabelkan wah orang Riau ya kaya dong kayak gitu ya. Dan alangkah baiknya lagi kalau kekayaan-kekayaan itu kita balikan ke daerah lokal kita gitu kan. Bagaimana membentuk pendidikan yang baik juga sehingga nggak perlu jauh-jauh lagi untuk mengenyam pendidikan gitu. Tapi nggak apa-apa sih kalau memang pengen jauh gitu kan, pasti ada pengalaman-pengalaman baru ya, pandangan-pandangan baru juga yang didapat. Oke Kak Olivia, ini kita udah ngobrol panjang banget gitu ya. Tapi sebenarnya masih belum puas sih aku nanya-nanyanya gitu. Masih pengen, aku jujur tertarik dengan bagaimana pendekatan-pendekatan mentor gitu ya untuk memberikan atau mentransfer informasi ke murid-murid atau siswa gitu. Karena ya ini masih menjadi persoalan juga gitu Kak Livia. Sebaik manapun fasilitas pendidikan dan lain-lain, tapi kalau kualitas pendidiknya itu belum di-upgrade gitu, itu akan susah juga gitu ya. Nah, itu juga pengen kutanyain sih. Mungkin nanti di sesi yang lain ya akan kutanyakan Kak Livia. Oke Kak Livia, makasih banyak. Kita sudah menunjukkan pukul 5 sore, artinya kita sudah selesai untuk sesi Puan di Bumi kali ini. Oke, terima kasih banyak Kak Livia. Terima kasih banyak Nisa, terima kasih banyak Green Radio Line dan Puan di Bumi. Semoga kita bisa saling terkoneksi lagi ya, nah, mungkin nanti di kedepannya. Terima kasih kesempatannya. Iya, sama-sama Kak Livia. Oke, Sobat Green, untuk sesi ini kita sudahi dulu ya untuk membahas tentang pendidikan dan jangan kemana-mana karena bakal ada sesi-sesi berikutnya dengan materi yang luar biasa juga, dengan narasumber yang luar biasa juga tentunya. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Green Radio Line Puan di Bumi ya. Agak nervous nih, masih nervous. Oke, kalau begitu Kebaya molek dipadankan dengan tenun motif siku awan. Terima kasih sudah mendengarkan. Dukunglah selalu sahabat Puan.